Selamat malam, Bu Ermin. Selamat malam, Bapak. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Apa kabar Ibu? Baik, Masih sehat. kuat Iya, kok Ibu? Bapak. Puji Tuhan masih kuat. Baik, sudah. Terima kasih Ibu. Beta minta waktunya sebentar Ibu ya. Boleh, Bapak. Ini mau supervisi Ibu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi di Ibu menyangkut dengan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Maria Honisiga. Nah, untuk Baik, Bapak. informasinya Ibu, hal-hal yang akan saya amati, yang akan saya lihat itu ada 3 hal Ibu. Itu bagaimana Ibu menggunakan alur tirta. Yang kedua, bagaimana Ibu mendengarkan dan menentukan kata kunci dari percakapan yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Nisiga. Terus yang ketiga itu bagaimana Ibu menggunakan kata kunci itu untuk menggali lebih jauh lagi informasi dari Ibu Nisiga. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Maria Nisiga? Siap, Bapak. Ya, kalau begitu baik. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Ermin untuk melakukan coaching bersama Ibu Maria. Silakan. Baik. Selamat malam, Ibu Maria Honi. Selamat malam, Ibu Ermin. Apa kabar? Kabarnya baik, Bu. Baik. Minta waktu sebentar, Ibu Maria. Kita malam-malam nih. Kita bisa ada waktu supaya bisa omong-omong sedikit. Karena hari ini, malam ini, itu saya di supervisi untuk mendampingi Ibu Maria Huni begitu. Nah, untuk lebih lanjut nih Ibu, kira-kira dari Ibu Maria apa yang menjadi masalah supaya kita bisa omong-omong di sini begitu, Mama. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Ibu Ermin. Maaf, Bu, saya sudah ganggu waktunya Ibu. Jadi saya hubungi Ibu dari kemarin itu, maksudnya saya itu ada sedikit problema yang saya alami, Bu. Di sini saya ceritakan sedikit pekerjaan saya itu sebagai seorang guru. Nah, saya mengajar di sekolah dasar SD Mit Oebela. Di situ saya mengajar sebagai guru kelas 1. Guru kelas ya, Ma? Iya, Ibu. Saya tuh punya keinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi dalam proses berjalannya waktu, saya agak susah untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu. Sedangkan saya punya keinginan tinggi, punya kemauan supaya pembelajaran itu bisa saya terapkan di sekolah saya, Bu. Di sini saya mau minta, mungkin Ibu bisa kasih pendapat buat saya untuk mendapatkan solusi supaya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu di sekolah saya. Oke, baik, Mama. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu menurut Mama itu bagaimana ya? Supaya bisa diterapkan di sekolah Mama itu kira-kira yang seperti apa pembelajaran itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dimana murid itu kreatif. Mereka mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Kita guru itu hanya menuntun mereka. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira yang menjadi kendala itu apa? Sehingga ini sampai sekarang tadi menurut cerita Ibu bahwa itu belum bisa Ibu lakukan. Itu kenapa?
Yang menjadi kendala buat saya itu Bu, di sekolah tuh siswa saya itu belum bisa mandiri. Belum mandiri ya. Bisa mandiri, terus belum bisa kreatif dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti contohnya disuruh, coba silakan ini kalian menggambar ini binatang ayam, itu mereka agak susah, atau suruh tulis huruf A sampai C, itu juga agak susah untuk tulisnya. Oke, baik Mama. Mungkin Mama sudah melihat, mengamati selama ini kira-kira yang membuat mereka susah itu apa sehingga Mama tidak bisa melakukan lagi lebih jauh untuk pembelajaran diferensiasi itu, Mama? Yang susahnya itu yang saya alami lebih itu di bagian bahasanya, Bu. Saya tuh agak susah mau mentransferkan bahasanya ke anak-anak karena di situ di desa ya Bu ya, jadi anak-anaknya lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Saya kalau saat mulai kegiatan pembelajaran itu mereka ada yang paham sih, kalau anak-anaknya setiap hari menggunakan bahasa Indonesia mereka bisa paham maksud saya, tapi sebagian besar tuh agak bingung begitu. Oh iya, terus ini sudah 2 tahun. Kira-kira usaha atau cara apa yang Ibu tempuh sehingga dalam 2 tahun ini Ibu mendampingi mereka dengan cara itu walaupun susah, begitu? Bagaimana Ibu? Yang saya lakukan itu Ibu, saya berusaha bisa belajar bahasa rote, biasa. walaupun bertati-tati ya Bu, agak susah juga. Belajar bahasa rotenya itu susah banget, tapi saya berusaha untuk bisa menggunakan bahasa rote supaya di situ pokoknya tidak 100% saya mentransferkannya itu, tapi saya berusaha supaya mereka bisa paham apa yang saya maksudkan begitu. Baik, berarti Ibu tadi dari pembicaraan tadi, Ibu sudah tahu kira-kira dan Ibu sudah pernah mencoba cara untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya supaya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira rencana apa yang Ibu akan buat nanti setelah Ibu mungkin Ibu bisa setelah mendapatkan dengan belajar bahasa, mungkin ada cara-cara lain yang Ibu ingin terapkan lagi, begitu Ibu? Kalau cara lain yang ingin saya terapkan itu, saya lebih banyak mengajak mereka untuk bercerita. Bercerita di situ, terus saat mana yang saya rasa sulit untuk bisa transfer, saya bisa tanya ke anak-anak yang lain. Oh ini dianya ngomongnya apa? Ibu kurang mengerti. Nah, dari situ ada interaksi yang bagus di antara kami yang saya bisa paham apa yang anak-anak maksudkan begitu. Oke, baik Ibu. Nah, berarti untuk ini kira-kira untuk kedepannya Ibu berencana bagaimana untuk kelanjutan ini? Mungkin ini tadi dengan jalan yang Ibu lakukan mungkin sudah bisa mengatasi sedikit ya, tetapi walaupun masih sulit, tetapi Ibu sudah menemukan sedikit, sudah terbuka jalannya. Mungkin rencana Ibu ke depan itu bagaimana? Oh iya Bu ya, rencana ke depannya itu saya lebih banyak belajar tentang karakteristik siswa, terus lebih banyak belajar lagi tentang bahasa rote, belajar lebih banyak bahasa rote, biar saya lebih enak dalam melakukan proses pembelajaran. Supaya di situ siswanya bisa kreatif, mereka bisa mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran, supaya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan di sekolah saya. Baik, mungkin saya agak kembali ke belakang Ibu, yang tadi Ibu sudah
terapkan sedikit, ya, itu apakah yang mandiri, yang apa ya, kreatif itu Ibu bisa dapatkan begitu ya Ibu ya? Ya, nah Mungkin yang jadi membuat setelah saya katakan itu saya sudah mulai bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah biar dia belum semaksimal apa yang saya mau, tapi sudah bisa mulai berjalan. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin dari saya merangkum yang dari masalah yang Ibu hadapi, Ibu sendiri sudah menemukan kiat-kiat yang Ibu pernah mencoba. Jadi mungkin untuk Ibu lebih meningkatkan lagi. Ya, cara-cara tadi lebih dipertegas, misalnya mencoba mereka untuk lebih banyak bercerita walaupun tertatih-tatih. Nah, itu Ibu sudah mencobanya, jadi saya rasa itu sudah luar biasa Ibu tingkatkan lagi. Mungkin untuk ke depan, kegiatan pembelajaran diferensiasi itu bisa didapatkan sehingga tercapai anak yang bisa mandiri, yang kreatif begitu, Bu ya. Ya Ibu. Baik, saya rasa itu Ibu hasil pendampingan saya kali ini. Nah, Ibu mungkin bisa membuat rencana untuk mungkin 3 bulan lagi Ibu ya, baru kita ketemu. Nah, Ibu bisa kontak saya untuk bisa menghubungi saya untuk bisa bercerita lagi. Mungkin hari ini 1-2 orang yang bisa, tapi mungkin 3 bulan ke depan sudah bisa banyak yang bisa bahasa Indonesia Ibu. Terima kasih Ibu, selamat malam. Ya, makasih Bu Erni atas waktunya yang sudah setia mendengar problema yang saya alami. Iya, baik Mama. Oke. Bapak Kunto. Ya, Ibu sudah selesai ke Ibu? Sudah Bapak. Bagaimana? Apakah Ibu siap untuk saya sampaikan apa yang saya amati? Siap Bapak. Ya, sebelumnya saya mau cek, nanti saya berikan informasi sesuai yang saya amati ini tidak akan membebani Ibu, tidak akan membuat Ibu takutan. Ya. Ibu siap menerimanya? Aman Bapak, siap. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Ibu sudah melakukan coaching yang baik dengan Ibu Maria Honisiga, luar biasa. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu bersama dengan Ibu Maria Honisiga. Sebelumnya saya mau tanya dulu dengan Ibu, kira-kira alur tirta yang Ibu pahami terus Ibu terapkan pada coaching yang Ibu laksanakan ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum menurut Ibu? Iya. Saya rasa sudah lebih baik dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu Bapak. Mungkin sudah lebih terarah begitu. Ini peningkatannya itu dari yang kemarin itu, apakah yang kekurangan kemarin itu apa, terus Ibu melihatnya ada peningkatan di situ? Iya. Kalau yang kemarin itu saya mendapat masukan bahwa saya berfokus kepada masalah, bukan kepada orang. Jadi tadi memang saya berusaha untuk tidak memperhatikan masalahnya. Jadi saya memperhatikan apa yang dialami oleh Ibu Maria dan segala usahanya untuk bisa mendapatkan keinginan itu. Mungkin bisa diamati oleh Bapak. Baik, terima kasih, luar biasa. Ternyata Ibu juga mengikuti perkembangan yang Ibu alami sepanjang waktu ini ya Ibu ya. Baik Ibu, kalau dari yang saya amati Ibu, ini di sini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ya. Baik, Bapak. Berkenan untuk mau menerimanya Ibu ya. Iya, baik Bapak. Yang pertama itu saya masih melihat ada 2 kali Ibu menanyakan Ibu Honisiga itu masih menggunakan pertanyaan tertutup. Iya, betul. Itu jadi jawabannya itu ya terbatas. Ya.
Itu seperti yang saya tangkap tadi, apakah sudah melakukannya, apakah sudah mencobanya. Nah, Iya, itu betul. jawaban yang belum bisa menggali lebih jauh, Menggali, masih iya, bersifat tertutup. Nah, ini mungkin juga jadi catatan penting buat Ibu supaya bisa lebih baik. Terus hal yang kedua Ibu, itu tadi juga di akhir dari percakapan Ibu Ermin bersama dengan Ibu Siga itu, kesimpulannya itu juga masih ditarik sendiri oleh Aduh, betul. Ibu Ermin. Betul. Iya, Ya, benar. Saya lupa, Bapak, betul. itu yang saya lihat. Mohon maaf ya Ibu ya. Iya, iya, betul. Nah, itu Ibu masih menyimpulkan Sendiri. dari Ibu sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Iya, Ibu Ibu, Maria Siga untuk menyampaikan. itu. Iya. Terus juga rencana aksinya juga Ibu yang menentukan 3 bulannya. Iya, Ibu tidak memberikan kesempatan kepada Ibu Maria Siga untuk untuk kira-kira kapan targetnya, kapan seperti itu. baik, ya. Mungkin beberapa catatan kecil yang bisa saya berikan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk menerima? Saya sangat berterima kasih karena tadi memang sempat agak blank begitu, Bapak, karena Ini betul blank karena apa, Bunda? HP-nya. Betul. Tapi saya berusaha untuk apa ya? Memang saya agak apa karena saya tidak menyinggung ada kata-kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Maria. Jadi saya berusaha kembali. Jadi akhirnya saya menggunakan kata-kata itu. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak benar, tapi saya dalam waktu yang singkat saya harus bisa menciptakan kalimat itu. Akhirnya keluar kata-kata itu. Hanya memang yang saya lupa itu bahwa kesimpulan itu Ibu Maria yang harus menyampaikan. Jadi saya hanya merasa bahwa saya melihat, saya mengamati apa yang Ibu Maria tampilkan bahwa Ibu Maria sudah oke begitu. Dia awalnya bahwa ada sesuatu masalah, tetapi setelah itu dia menyampaikan, Ibu Maria menyampaikan dan menemukan jalan keluar. Jadi saya merasa bahwa ini perlu dibahasakan begitu, Bapak, minta maaf. Jadi mungkin itu saya yang keliru. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih, tapi sekali lagi saya mau tekan ilmu ini tidak menjadi beban buat Ibu kan untuk tidak, sangat tidak, tetapi saya menganggap ini masukan yang baik untuk saya ke depan. Baik. Terima kasih Ibu, ini nanti semoga bisa menjadi bahan evaluasi juga buat Ibu supaya ke depannya bisa ketika melakukan coaching berikut bersama Ibu Maria atau mungkin bersama dengan orang lain, ini bisa dijadikan sebuah panduan yang baik untuk menjadi seorang coach yang lebih profesional. Ya, baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Ibu ya, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk mau disupervisi malam hari ini. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Ya, baik Bapak.